dipercayakan untuk menyampaikan masalah keluarga berencana ya, masalah KB. Karena kebetulan juga sesuai dengan tugas fungsi kami ya di kantor ini, karena saya kebetulan di bidang KB ya, di bidang keluarga berencana. Tapi sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, untuk hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dari teman-teman PKB dan PLKB untuk menyampaikan masalah MKJP ya, alat kontrasepsi, metode kontrasepsi jangka panjang. Di sini ibu-ibu sudah dapat ini ya. Bisa saya lihat dulu satu, permisi ibu ya. Nah ini nanti bisa untuk dibaca-baca di rumah ya. Nah nanti yang akan kita bahas adalah masalah MKJP. Nah di sini ibu-ibu yang tadi sudah ber-KB, kalau saya boleh tahu KB-nya apa? Apakah pil suntik saja atau ada yang implan? Ibu apa? Implan. Berapa orang yang implan kalau boleh tahu? Satu. Ibu yang di belakang pakai pil ya. Tahun berapa ibu pasangnya bu? Coba ibu bisa maju ke depan. Nah, kita santai aja ya bu ya. Saya dikasih waktu berapa lama pak? Saya kalau ngomong 3 jam saya tahan, 3 atau 4 jam. Nggak ada batasan. Oke, silakan bu. Ya. Coba ibu berbagi pengalaman dulu. Bisa tasnya disimpan di sini. Nah, ibu pakai implannya sudah berapa lama? Saya sudah pakai implan selama 9 tahun. 3 kali pasang. Nah, 3 kali pasang. Enggak, enak aja, lancar aja, enggak ada. Enggak juga. Biasa aja. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi ini yang akan kita bahas kali ini adalah masalah KB MKJP. Salah satunya seperti yang dipakai oleh Ibu siapa Bu? Siapa? Ibu Irmayanti ya, salah satunya adalah KB implan ya. Nah, ini yang kita bahas kali ini adalah masalah KB MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau misalnya pil dengan suntik itu bukan MKJP karena dipergunakannya setiap hari itu kalau pil ya. Jadi kita rutin harus meminumnya setiap hari dan sewaktu-waktu itu juga bisa dihentikan ya kalau ibunya kepengen, misalnya baru pakai sebulan ibunya mendadak mau berhenti, ya sudah akhirnya bisa hamil ya, seperti itu. Atau suntik juga gitu, karena dia ada yang suntik 1 bulan, ada suntik yang 2 bulan, dan juga ada yang suntik 3
3 bulan. Nah itu juga sama, kalau ibunya merasa udah aja lah saya berhenti KB-nya gitu, sebulan dia disuntik, kalau dia merasa nggak enak langsung berhenti sendiri. Nah itu namanya bukan metode kontrasepsi yang jangka panjang ya. Sebelum saya mengupas di sini juga saya sedikit untuk ini ya, merubah mindset berpikir masyarakat lagi sekarang, bahwa kalau dulu BKKBN itu slogannya apa? Ibu-ibu masih ingat gak kalau di TV? Apa? Dua anak cukup, benar? Ya dulu ya 2 anak cukup gitu ya slogannya. Kalau sekarang mah enggak ya, kalau sekarang slogannya 2 anak lebih sehat ya. Nah jadi maksudnya tidak dipatok bahwa harus 2 ya, tidak. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya saya mau nih anaknya 3 atau 4, nggak masalah kalau misalnya dianggap mampu gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau diatur ya, diatur kehamilannya, jangan yang setiap bulan hamil. Kayak apa Bu? Kayakku ibunya juga nggak sempet dandan, nggak sempet cantik ya nggak? Kalau setiap tahun hamil terus gitu ya. Jadi nanti bapaknya ngelihat sebentar ibunya besar, sebentar perutnya gede, melirik rumput tetangga, wis. Enggak ya Bu ya, enggak sampai ke situ ya, enggak. Cuman yang memang paling penting, kenapa kita harus mengatur jarak kehamilan, yang paling penting adalah untuk kesehatan ibu itu sendiri ya. Kalau mengenai masalah penampilan dan segala macam itu nomor belakangan. Yang paling penting adalah kesehatan kita ya. Kita mau umur kita panjang, bener nggak? Kita mau hidup kita sehat, kita mau melihat anak kita sukses sampai apa Bu? Sampai menikah, sampai dapat kerjaan, sampai punya cucu ya. Itu yang paling penting. Kalau untuk bercantik ria tadi untuk suami itu nomor belakangan ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Kenapa? Karena reproduksi wanita ya, reproduksi wanita ini kalau setiap tahun kita hamil dia belum siap, belum sehat ya, untuk apa nih Bu? Memperbaiki apa ini tadi namanya, sesudah kita hamil tadi kan pasti dia harus mengatur lagi, memperbaiki lagi keadaan rahimnya. Nah jadi itu ya Bu ya. Jadi paling tidak jarak kehamilan itu sampai keadaan rahim itu sudah pulih sempurna minimal berapa? 2 tahun ya. Jadi itu yang paling bagus. Kenapa? Sehingga pemerintah menyarankan maksimal minimal 2 tahun kita baru boleh hamil lagi ya. Itu ya Bu ya. Jadi memang untuk kesehatan kita nggak mau nanti habis hamil
habis melahirkan, hamil lagi, akhirnya juga badan kita sering sakit-sakitan. Ya memang tidak semua, tetapi dari hasil penelitian, dari statistik yang data-data yang dikumpulkan, ya, bahwa memang banyak sekali wanita yang meninggal, ya, karena pada saat dia persalinan setiap tahun itu tadi, ini yang belum sempurna, akhirnya mengakibatkan pada waktu melahirkan yang berikutnya meninggal, ya. Terus juga yang kedua, coba ibu-ibu lihat pernikahan nih, beda antara laki-laki dan wanita. Misalnya kayak saya nih Bu, saya nggak mau contoh orang lain ya, kayak saya ini selisih 5 tahun loh dengan suami itu umurnya. Tetapi dilihat dari wajah, kalau sekarang hampir tua saya kelihatannya dari bapaknya, ya enggak? Karena apa? Karena itu tadi Bu, kita selain yang satu tidak mengerti, yang juga yang kedua, karena bapak-bapak nggak pernah melahirkan kan? Iya kan? Jangka waktu pemakaian lebih lama, biaya terjangkau, tidak mempengaruhi produksi air susu ibu, tidak ada perubahan fungsi seksual, merencanakan kehamilan dan masa depan anak, mencegah risiko kematian ibu saat melahirkan. Dan itu sudah terbukti dari Ibu Irma tadi, ya. Ibu Irma karena merasa enak sekali menggunakan implan sampai 3 kali berturut-turut, ya Bu, ya, terus pakai. Karena apa? Setelah dia memasang itu, ya, Ibu Irma 3 tahun kemudian dia nggak perlu mikir lagi, oh bulan ini saya harus suntik, ya kan Bu? Oh bulan ini saya harus beli pil KB, atau mungkin minum pil KB-nya kelupaan. Pernah nggak ibu-ibu yang gitu? Rasanya saya minum nggak ya malam ini? Ya nggak Bu? Pernah ya gitu ya? Jadi ada rasa apa Bu? Khawatir gitu ya Bu ya? Iya, jadi gitu. Jadi kalau pil suntikan itu yang sering kekurangannya, maksudnya kekurangannya karena faktor kita manusia, faktor ibu-ibu terlalu banyak yang dipikir, belum mikir masak, ya kan? Belum mikirin anak, ya, belum tetek bengek banyak kan oleh pemerintah, ya ibu-ibu. Jadi itu tadi nanti akan saya kupas satu persatu, ya, apa tadi keuntungan, kerugian dan segala macam. Pak Mubah. Nah jadi ini yang dinamakan vasektomi atau metode operasi pria, ya, atau MOP. Nah, ini MKJP ini dilakukan pada si bapaknya, ya, bapaknya yang mengikuti ini. Jadi gitu. Nah, cara kerjanya seperti ini ya ibu-ibu. Ini bukan, mohon maaf, banyak nih pemikiran ibu-ibu yang ininya yang dipotong. Nanti berpikir, loh terus sisanya untuk saya apa? Kalau itunya hilang, ya nggak apa-apa ya Pak Mubas.
Nah, jadi itu sebenarnya tidak, ya. Jadi yang dipotong itu adalah saluran apa? Spermanya, letaknya di sini, di skrotum. Ini namanya skrotum ya, Bu. Nah, jadi saluran spermanya yang diikat atau dipotong gitu, ya. Nah, nanti kalau ini diikat atau dipotong, ibu-ibu nanya lagi nanti, kalau diikat dipotong bisa keluar nggak itunya? Ya kan biasanya tingkat kepuasan laki-laki kan kalau sudah keluar apa ini namanya air mani ya atau spermanya bisa, ya. Air maninya tetap keluar tetapi tidak mengandung sperma, ya, karena spermanya tadi sudah diikat atau dipotong. Tingkat keefektivitasannya berapa? 99,9%. Maksudnya misalnya nih dari 100 orang yang mengikuti ini, angka kegagalan hanya 1 orang, gitu ya. Beda dengan pil suntik tadi. Pil suntik tadi misalnya dari 100 nih yang menggunakan, tapi karena faktor lupa tadi, ya, angka kegagalannya biasanya lebih dari 60 sampai 70%. Kalau ini angka kegagalannya kecil, ya. Tingkat keberhasilannya sampai 99,9%. Jadi waktu melakukan vasektomi ini perlukaannya sangat kecil sekali. Nah, kelebihan tadi dari vasektomi yang pertama sangat efektif, aman bagi semua pria dan tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksualnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini kelebihannya itu sangat bagus sama sekali ya. 99,9%. Bayangkan ya, angka kegagalannya sangat kecil. Jadi sangat bagus sekali menggunakan ini. Tetapi selain kelebihannya ini juga ada keterbatasannya. Keterbatasannya apa? Yang pertama, sebelum melakukan vasektomi perlu pertimbangan yang matang karena bersifat permanen kecuali dilakukan rekanalisasi. Ya, karena biayanya untuk dilakukan rekanalisasi atau pemulihan tadi akan sangat mahal. Jadi yang boleh melakukan operasi ini adalah keluarga yang mempunyai anaknya yang sudah cukup. Jadi kemungkinan besar untuk menambah lagi sudah tidak. Terus yang kedua juga biasanya dari faktor apa? Usianya maksimal biasanya 35 tahun ke atas. Ibu biar maksa-maksa juga umur 30 juga nggak ada dokter yang mau operasi. Atau metode operasi wanita, ya, MOW. Ini ya ibu-ibu, ini adalah bentuk rahim kita. Rahim kita perempuan tuh seperti ini, kayak balon tuh ya, atau yang lebih bagusnya tuh kayak buah pir, persis kayak buah pir. Tahu buah pir ya?
Nah, bentuk rahim kita seperti itu. Nih, bayi itu di sini kecil, Bu. Kalau kita nggak hamil dia kecil. Bayangkan 9 bulan bayi sebesar, paling ada yang sampai 4 kilo ya. Akhirnya ini kan mengembang, ya kan, membesar, tapi bentuknya seperti buah pir. Nah, dilakukan tubektomi atau metode operasi wanita MOW, apa sih yang dihilangkan nih? Apa sih yang dibuang? Apa dibuang semua nih? Sehingga saya nggak bisa hamil lagi? Enggak. Kalau ini dibuang semua, itu namanya histerektomi. Itu namanya rahimnya diangkat. Tapi kalau tubektomi itu yang diikat atau dipotong adalah ini, ya, tubanya. Ini diikat, ini ya Bu ya. Ini namanya diikat, ini yang dipotong. Jadi tidak mengandung sel telur lagi, gitu. Tapi kita tetap menstruasi nggak Bu? Tetap. Siapa bilang enggak? Tetap. Tapi tidak mengandung sel telur, gitu. Menstruasi tetap. Mau tahu contohnya siapa? Saya pakai ini Bu. Ya, jadi anak saya yang kedua sampai anak saya yang ketiga. Sekarang anak saya yang ketiga ini sudah SMP kelas 1. Abangnya itu umur 20, pokoknya umurnya dia sekarang, anaknya itu udah umur 12 jalan 13 tahun. Saya menggunakan ini. Dan IUD itu seperti apa sih ini ya bendanya ya? Kecil seperti ini. Nah, IUD ini adalah kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman, ukurannya kecil, terbuat dari plastik lentur berbentuk huruf T, diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Ini ya Bu ya, kecil sekali barangnya ya. Dipasang oleh petugas medis yang terlatih pada rahim wanita melalui vagina dan leher rahim, memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan hingga 8-12 tahun dan tidak mengandung hormon. Ya, sama nih kayak steril tadi, tidak mengandung hormon dia, jadi tidak bisa menyebabkan kegemukan. Ini juga sama, IUD juga tidak mengandung hormon, tidak menyebabkan kegemukan karena dia alat yang dipasang ya di dalam rahim. Gimana sih cara kerjanya gitu? Kok bisa ya alat seperti ini dipasang di rahim, kok bisa nggak bikin hamil ya gitu? Nah, ini cara kerjanya. Jadi dia menghambat terjadinya pertemuan sel sperma tadi dengan sel telur dengan cara menurunkan kemampuan sel sperma membuahi telur. Keefektivitasannya 99,2% sampai 99,4%. Ya, lumayan tinggi juga. Gimana cara dia mengacaukan? Nah, ini ya Bu. Ini tadi apa Bu? Rahim ya. Ini rahim kita. Ini namanya porsio. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan si bapak, ya, anunya si bapak tuh cuma sampai sini loh Bu.
mentoknya, ya. Dia jangan ibu-ibu berpikir masuknya anunya si bapak tuh sampai ke dalam sini, enggak, panjang sekali kalau sampai segitu ya. Jadi dia masuknya cuma sebatas ini ya, di forsio ya, dari bawah sampai ke sini. Nah nanti kenapa dia bisa mengacaukan tadi ketika sel sperma tadi keluar ya, sel spermanya keluar kan nyembur nih, sel sperma tuh jalan loh Bu, jalannya gini loh, cepet. Ribuan kan dia tuh, ibu-ibu kalau bisa lihat di YouTube tuh cepet tuh. Mereka tuh berlomba, ya berlomba. Tapi biasanya kalau terjadi kehamilan dari jutaan yang keluar itu paling hanya satu pemenangnya, maksudnya bisa ketemu nih sama ovum, ya sama sel telur tadi. Itu kalau misalnya terjadi kehamilan. Tapi kalau nggak terjadi kehamilan ya dia luruh lagi jadi menstruasi gitu. Nah kenapa dia bisa mengacaukan? Karena ada benda ini tadi Bu, bingung dia. Sel spermanya ini tadi kan kesana kemari nih, terbang jalan nih kan, tapi karena ada benda ini terhalang gitu ya, dikacaukan nih. Jadi dia tidak akan sampai ke sini karena ini kan sudah ditutupin, ini juga sudah ditutupin. Gitu. Akhirnya dia jatuh. Sama juga dengan ovumnya tadi. Nah ini, ya kan? Ini ketika dia sudah matang, sel telurnya ditangkaplah sama benang fibra ini, dihantarkanlah lewat tuba. Ini tuba ya yang dipotong tadi ya, ini ya. Nah lewat tuba dihantarkan. Nah ini kalau dia sudah matang sel telurnya, kalau ketemu sperma, kalau misalnya tidak ada alat ini biasanya jadi kehamilan, makanya dia menempel di dinding rahim. Gitu ya Bu ya, kalau maksudnya bagaimana terjadi kehamilan gitu. Nah tapi karena ada alat ini tadi, ada alat IUD, jadi ovumnya atau sel telurnya ini tadi ketika dia jatuh ke sini, dia juga nggak bingung nih mau jalan kemana karena tertutup tadi sama IUD-nya. Untuk mencegah tadi. Tapi kalau misalnya biarpun kita sudah berusaha mencegah seperti apapun, kalau bilang Tuhan, kamu tetaplah punya anak, ya sudah kita pelihara. Sama misalnya contoh nih kayak rumah tuh sudah kita bentengin, kasih teralis, kasih pintu, kasih apalah segala macam ya, kita kunci rapat sampai diengsel ke segala macam. Tapi kalau maling ya, maling ini dengan berbagai macam cara apapun dia untuk masuk ke rumah itu, saking pintarnya kan ada juga nih, walaupun rumah sudah gimana caranya kita, tapi tetap bobol juga gitu. Nah itu namanya apes. Tapi kalau kita mah kalau hamil bukan apes ya, kalau misalnya sudah mati itu adalah rahmat karunia ya, berarti anak kita ini nantinya akan jadi orang yang pintar gitu ya Bu ya. Nah jadi keefektivitasannya 99,2%. Jadi maksudnya dari 100 orang itu misalnya ikut ini, berarti angka kegagalannya sekitar berapa tuh Pak? 7 ya, 7 sampai 8 gitu ya Bu ya. Ini sudah, nah ini
Nah, mitosnya ya, yang sering beredar di masyarakat kalau dipasang IUD, yang pertama sering menyebabkan radang panggul, dapat menyebabkan seorang wanita menjadi tidak subur secara permanen, terus dapat berpindah ke jantung atau otak, dan IUD bisa keluar sendiri. Pernah nggak dengar yang kayak gini-gini? Pernah ya? Wow, nempel di kepala apa? Kepala bayi. Ya, nanti saya akan gitu. Ya, sering menyebabkan radang panggul, dapat menyebabkan seorang wanita menjadi dehidrasi permanen ya. Nah, kalau yang menyebabkan radang panggul ini ya, ini yang kami bilang mungkin ini bisa terjadi ya kalau pada waktu pemeriksaan ya, pada waktu pemeriksaan IUD ini tadi kan dilakukan anamnesa ya Bu ya. Yang pertama, si ibunya mungkin tidak jujur ketika dilakukan anamnesa karena dia merasa misalnya nih Ibu Rusine misalnya pakai IUD, wah badannya bagus, enak, dia sehat pakai itu. Lalu teman yang satunya pengen sekali juga ikut karena mau seperti Bu Rusine. Nah, jadi dia datang misalnya ketika ada safari KB nih, pemasangan IUD. Padahal ibu ini ada penyakit, misalnya misalnya keputihannya yang sangat deras, sangat kuat. Nah gitu. Nah, jadi ketika dilakukan anamnesa atau pertanyaan, karena si ibu ini pengen sekali dia memasang IUD, kadang dia maksud saya bohong gitu ya ke petugas. Ibu ada sering keluar keputihan nggak? Biasanya gitu ya, sering ditanya sebelum masang IUD, ibu sering keluar keputihan nggak? Kalau banyak berbau nggak? Enggak Bu, bagus aja gitu, nggak ada gitu. Tetapi setelah diperiksa oleh tenaga kesehatan biasanya ada keputihan. Nah kadang kalau nggak mau dipaksa ada juga saya ketemu, ada beberapa. Si ibunya memaksa, nggak apa-apa Bu, pasang aja, nggak apa-apa, nanti saya sambil minum obat, yang sebenarnya aturannya tidak boleh. Dan kadang tenaga kesehatannya juga lalai, dia juga ayo udah pasang aja karena ibunya mau. Nah ini yang bisa menyebabkan apa? Radang panggul. Gitu ya. Jadi kalau seandainya pada saat pemeriksaan itu anamnesa itu bahwa memang ada masalah, lebih baik kita obatin dulu gitu masalahnya. Nah kalau sudah sembuh, kalau sudah sehat, baru dipasangkan, jadi angka kegagalannya akan kecil ya Bu ya. Nah yang kedua, kesuburan segera kembali setelah IUD dilepas dan wanita dapat segera hamil. Jadi hoak ya, yang menyebabkan kalau memasang IUD itu tidak cepat subur, itu hoax sekali. Seperti yang saya bilang, saya dulu 9 tahun Bu pakai IUD ya, 9 tahun. Tapi setelah itu saya lepas karena saya memang kepengen tambah lagi gitu, karena rumah sepi, nggak ada anak kecil. Nah ini saya tambah. Nah hari ini saya lepas, kalau nggak salah selang 2 bulan atau 3 bulan saya langsung isi karena dia tidak ada hormon yang dipasang. Malah lebih cepat ini IUD
tingkat kembalinya kesuburan kita ketimbang kita menggunakan alat KB, suntik ataupun pil. Karena KB pil dengan suntik itu kan hormon. Jadi untuk tingkat kembalinya kesuburan itu lumayan lama, bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau IUD ini cepat kembalinya tingkat kesuburan. Beda tadi dengan vasektomi, tubektomi, IUD itu bukan hormon. Ini isinya juga sama, ada hormon, hampir sama hormonnya kayak di pil dengan suntikan. Tapi ini bedanya dilepas sedikit gitu dari implannya, ya. Nah, dia cara kerjanya akan mengentalkan lendir leher rahim sehingga mencegah pertemuan sel sperma dan sel telur, mengganggu siklus menstruasi termasuk mencegah pelepasan sel telur dari ovarium, dan yang ketiga menipiskan selaput lendir rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi pada waktu ini dikeluarkan sedikit-sedikit, jadi siklus mensnya itu juga, ovumnya juga tidak tidak bagus ya dia keluarnya ya. Jadi dia tidak terlepas dan juga dia mengentalkan lendir rahim sehingga karena kental tadi akhirnya tidak bisa ketemu ya sel spermanya dengan sel telur. Nah, kelebihannya menggunakan implan ini dapat digunakan segera pasca persalinan atau pasca keguguran, aman dipakai pada masa menyusui, tidak mempengaruhi kemampuan seksual, dapat dicabut sesuai keinginan sebelum batas waktu, kembalinya kesuburan cepat setelah dicabut, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid, dan dapat dipasang pada penderita HIV dan AIDS ya. Nah, keterbatasannya alat ini harus dipasang dan dilepas oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang memasang maupun melepasnya. Sama pada waktu memasang juga akan dilakukan anamnesa dulu, ditanya-tanya gitu. Ibunya ada ini, enggak ada ini. Nah, kalau sudah ditanya dan bagus gitu ya, oh bisa dipasang. Tapi kalau misalnya ada faktor kesehatannya yang tidak boleh dipasang implan atau susuk, akhirnya ya tidak boleh dipasang gitu ya. Nah, mitosnya kalau dipasang implan bilangnya tidak menstruasi selama dipasang, maka itu akan berbahaya. Ibu mens enggak? Setiap bulan ya? Iya. Rata-rata pasien saya juga menstruasi setiap bulan, tapi ada juga yang enggak menstruasi. Ya, tapi itu enggak apa-apa. Ya, kalaupun dia tidak menstruasi. Yang kedua, sulit hamil walaupun implan dilepas. Tadi sudah dibilang ya, tingkat kesuburannya cepat ya kembalinya. Terus dapat berpindah ke bagian tubuh atau organ yang lain. Itu tidak benar ya Bu, faktanya implan itu tidak berpindah ke tempat lain, tubuh lain, karena implan itu melekat di jaringan ikat di bawah kulit. Jadi ketika ini dipasang, dia sembuh kan, kulit ini kan dia kembali ini lagi, apa sih namanya, tumbuh lagi gitu kan, jadi dia terikat di jaringan kulit ini. Jadi dia nggak kesana kemari. Ada yang bilang nanti dia jalan nih sama aliran darah atau apa, nanti
bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke paru-paru lagi. Kan ada yang bilang gitu ya. Enggak ya. Jadi faktanya itu enggak.